Selamat pagi. Jadi video ini video interaktif pertama setelah UTS ya, tentang Association Rule Mining ya. Jadi pertanyaan pertama langsung barangkali ya, kalau kita lihat randomnya ini gitu kan ya, kita membuat ini penjelasan sudah ada di video ya. Kita di sini ada A, B sampai G gitu ya variannya, dan kita random juga angkanya sehingga hasilnya ada kombinasi A4, B2, C1, D3 dan sebagainya gitu ya, dalam satu list ya, dalam satu list gitu kan ya. Oke, jadinya kenapa begini gitu ya, kenapa begini. Jadi pertanyaan pertama adalah berdasarkan Association Rule Mining itu memerlukan variabel apa gitu ya, apakah ini numerik atau discrete gitu ya. Jadi kalau dalam contoh yang biasa itu kan misalnya kalau belanja roti biasanya belanja susu juga, belanja selai juga kayak gitu kan ya. Susu roti itu adalah variabel jenis apa gitu ya. Itu numerik apa discrete ya gitu. Ya. Tuh, ini jawabannya adalah discrete ya, discrete. Jadinya apa ya? Kalau kita misalnya dalam klasifikasi gitu kan, misalnya kita bicara tentang harga barang tersebut itu, tapi kalau dalam seasonal mining apa aja yang sering dibeli bersamaan gitu ya, seperti itu ya, dan sebab akibat lainnya gitu ya. Jika beli susu pasti beli roti juga dan sebagainya ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadinya ini kita sekarang bicara tentang yang di bawahnya ya, di bawahnya ya. Jadi di sini ada frequent pattern gitu ya. Di F4 dan G1 terjadi 5 kali ya. D3, F4, G2 terjadi 5 kali juga ya. Seperti itu ya. Ada kombinasi sampai 3 ya. 3 panjangnya ya. Maksimal 3 ya di sini ya. Oke, nah ini frequent item set ini, frequent pattern ini bahas apa sih gitu ya. Nanti apakah ini ya, mencari apa dia gitu ya. Jadi apakah pola gabungan yang sering muncul dalam jumlah kemunculannya, atau pola sebab akibat yang ada dalam jumlah kemunculannya, yang mana kira-kira gitu ya. Oke, ya, jadi jawabannya adalah pola gabungan yang sering muncul ya, dan jumlah kemunculannya ya, misalnya itu ya. Jadi A4 dan G1 muncul 5 kali gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita lanjut langsung pertanyaan nomor 3 ya. Oke ya, di pertanyaan nomor 3 ini ya, ada di sini batas 0,2, berarti supportnya harus minimal 0,2 gitu ya. Nah, support ini apa sih? B8 sama dengan G1 apa sih ini gitu ya. Seperti itu ya. 0,7 berarti, kalau 0,7 ini kan pastinya ini ya, apa namanya, dalam kalau satu berarti selalu muncul gitu ya. Pola ada B8 pasti ada G1 gitu ya. Jadinya support pada ini bertujuan mencari apa gitu ya. Jadi apakah pola gabungan yang sering munculannya ya, atau pola sebab akibat yang ada dan jumlah kemunculannya gitu ya dari total ya. Oke, ini jawabannya adalah pola sebab akibat yang ada dan jumlah kemunculannya ya, itu dia ya. Oke. Nah, itu ya, sekarang kita pindah ke ARM yang baruan ya, yang tentang ini ya, tentang dari file CSV ya, file CSV. Untuk mengubah dataset umum ya, diolah ya, ARM harus mengubah setiap baris ya. Baris itu misalnya ini ya, ada judul, kalau di VGCL-nya ada judul game, jumlah penjualannya, terus platformnya ya, publishernya, itu menjadi menyisihkan yang mana aja gitu ya misalnya.
gitu. Jadinya ini ya, apakah fitur sejenis dengan syarat tertentu atau dataset pada umumnya gitu bisa langsung dipakai aja tanpa berpikir gitu apakah seperti itu. Ya, itu kira-kira yang mana ya? Ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya hasilnya ya. Ya, sejenis ya sama-sama publisher yang kita kumpulin di sini ya. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapat misalnya gabungan ya jika ada Activision Art, Activision, Electronic Art, komputer, Sony komputer ada 5 bagian seperti itu misalnya. Ya, itu ya di sini ya bisa kalian lihat ya seperti itu. Oke, ya mungkin itu ya eh, video interaktif untuk ini ya ARM ya. Kita lanjut dengan yang berikutnya.